pagi anak Joyce, anak yang hebat, anak yang pintar. Apa kabarnya hari ini? Tentunya selalu sehat, bahagia, dan ceria. Juga tentunya anak-anak lebih semangat ya, karena belajar ditemani oleh papa dan mama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa dulu. Oke? Ambil sikap doa yang bagus supaya anak-anak diberkati oleh Tuhan. Oke? Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan hari yang baru, udara yang cerah, sehingga kami pada hari ini dapat belajar dengan baik. Tuhan berkati kami agar kami dapat bersungguh-sungguh di dalam belajar, agar nantinya menjadi anak yang Joyce, anak yang pandai, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tuhan berkati kami agar Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua. Tak lupa pula kami berdoa untuk tanah air Indonesia. Semoga Tuhan memberikan kedamaian dan terhindar dari segala bencana. Amin. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, anak-anak sudah berdoa hebat. Wow, pintar-pintar. Dapat jempol 2 dari Bu Tati karena sikap berdoanya bagus. Nah, terima kasih anak-anak. Halo anak-anak yang hebat. Sudah pada mandi belum? Sudah pintar. Sudah pada mandi semuanya. Sudah makan belum? Sudah minum? Oke, pintar anak-anak. Nah, kita memang harus banyak minum air yang hangat supaya badan kita tetap sehat. Nah, anak-anak, apa ya tema minggu ini? Kita punya tema yang baru loh. Apa ya? Temanya adalah Laudato Si. Apa itu Laudato Si? Laudato Si dari bahasa Yunani yang artinya puji bagimu. Laudato Si adalah anjuran dari Bapak Paus Fransiskus tentang pelestarian alam. Karena Bapak Paus Fransiskus melihat bahwa alam sudah banyak yang rusak, maka
ajakan dari Bapak Paus Fransiskus mengajak kepada umat seluruh dunia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke anak-anak, subtemanya dalam minggu ini adalah air atau water. Nah, selama 1 minggu kita akan mengenal tentang apa itu sumber air, ya, air sumber kehidupan. Kemudian kita belajar manfaat air, belajar sumber-sumber air, belajar bahaya air, dan pendidikan lingkungan hidup tentang air. Oke, kita sekarang akan belajar tentang air sumber kehidupan bagi makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk ciptaan Tuhan itu apa saja ya? Oh iya, ada manusia, ada binatang, juga ada tumbuhan. Nah, anak-anak, siapa yang tahu siapa yang menciptakan air ya? Iya, pintar, hebat anak-anak. Yang menciptakan air adalah Tuhan. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu air? Nah, air adalah cairan jernih, ya, tidak berwarna, tidak berasa, juga tidak berbau. Nah, itu air sangat diperlukan oleh makhluk hidup, ya. Tadi ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ya. Nah, itu guna air ya. Nah, anak-anak, kalau misalnya tidak ada air bagaimana ya? Tentunya kalau tidak ada air akan apa anak-anak? Oh iya, benar. Nah, kalau tidak ada air kita akan sedih ya, karena tidak bisa apa-apa, bahkan tanaman bisa mati, kemudian binatang juga mati. Kita manusia juga butuh air. Kalau tidak ada air, kita juga bisa meninggal. Nah, anak-anak, kira-kira air ditemukan di mana ya? Oh iya, di rumah, di dapur ya, di kamar mandi, di mana lagi? Oh iya, kita temukan juga di bumi ini. Kalau di planet ada air enggak ya? Kalau di planet tidak ada air. Yang ada air hanya di bumi. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah menciptakan air yang akan berguna bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Maka kita harus selalu menjaga kelestarian dari air. Nah, kita nanti juga akan belajar tentang sumber-sumber air. Anak-anak, sumber-sumber air ada apa saja ya? Nah, sumber air satu adalah air laut. Air laut adalah kumpulan air yang menutupi permukaan tanah yang luas dan mengandung garam yang sangat banyak.
Sumber air berikutnya yang kedua adalah air danau. Siapa yang tahu air danau? Air danau adalah kumpulan air tawar yang berasal dari air hujan dan mata air. Sumber air berikutnya yang ketiga adalah air hujan. Air hujan itu berasal dari awan mendung yang di langit yang banyak menyimpan butiran-butiran air yang kecil. Dan air itu nanti menjadi satu, kemudian di udara mendingin sehingga di langit ya, awannya tadi di langit kemudian dijatuhkan oleh angin hingga turun menjadi air hujan. Kemudian sumber air yang keempat adalah air terjun. Apa itu air terjun? Air terjun adalah air yang banyak juga, kumpulan air yang ada di tempat tinggi yang mengalir dari tebing mengalir ke bawah. Biasanya ada di daerah perbukitan atau pegunungan. Apakah di Temanggung ada air terjun? Kalau di Temanggung namanya curug ya. Ada Curug Suradipo. Siapa yang pernah ke sana? Ada Curug Merak. Wow. Ada Curug Krecek. Juga ada Curug Guwong. Wah, ada juga Curug Once. Wah, Bu Tati juga belum pernah ke sana ya. Nah, itu ada curug-curug yang di Temanggung. Kemudian sumber air berikutnya adalah air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir terus-menerus dari gunung menuju ke laut. Di Temanggung juga ada sungai ya, sungai yang besar namanya Sungai Progo. Pernah mendengar anak-anak? Nah, itu sungai yang besar di Temanggung. Kemudian sumber air berikutnya yang kelima adalah yang keenam ya anak-anak, adalah air sumur. Siapa yang di rumah punya sumur? Nah, di sekolah juga ada sumur ya. Nah, air sumur adalah sumber air yang digali ke dalam tanah. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian sumber air yang berikutnya yang ketujuh adalah mata air. Mata air adalah air tanah yang keluar sendiri ke permukaan tanah. Di Temanggung ada mata air tidak ya? Siapa yang pernah ke mata air yang ada di Temanggung? Nah, di Temanggung ternyata ada mata air loh. Namanya mata air Tuk Umbul. Nah, yang ada di Jumprit ya, Tuk Umbul Jumprit. Nah, Tuk Umbul Jumprit ini adalah tuk yang sering digunakan oleh orang-orang yang beragama Buddha karena di sana tuknya itu bagus ya, tuk air suci. Kemudian ada lagi tuk mata air murni dari pemandian Kali Legok. Nah, kemudian ada tuk Rowali. Nah, itu ya yang ada di Temanggung. Nah, itu anak-anak sudah mengenal tentang sumber-sumber air yang ada. Nah, sumber-sumber air tadi sangat bermanfaat bagi kita. Maka kita juga harus
berhemat, karena toh itu juga lambat laun kalau tidak dijaga kelestariannya, kita menebang pohon sembarangan, toh itu juga akan habis mata airnya. Nah, itu anak-anak ya yang harus anak-anak ketahui tentang sumber-sumber air. Berikutnya kita akan belajar tentang manfaat air. Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang manfaat air. Air sangat bermanfaat dan penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang tentunya yang ada di muka bumi. Makhluk hidup seperti apa ya? Oh iya, seperti binatang, tanaman, juga manusia. Hayo, siapa yang tahu manfaat air bagi kita? Nah, salah satunya untuk apa ya? Iya, pintar anak-anak, untuk minum ya. Manfaat yang pertama air adalah untuk minum, untuk memenuhi kebutuhan cairan yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita butuh air, binatang dan tanaman juga tentunya butuh air. Kemudian manfaat yang kedua, itu bisa menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh ya. Jadi air yang bersih itu sangat baik untuk kita, yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga dapat menjaga kelembapan kulit ya, sehingga kita menjadi sehat dan segar. Untuk manfaat yang ketiga adalah membersihkan badan atau untuk apa anak-anak? Iya, pintar, untuk mandi. Nah, mandi dengan air bersih tentunya dapat membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita. Kemudian manfaat berikutnya, manfaat yang keempat, air dapat digunakan untuk memasak dan membersihkan bahan makanan. Jadi dengan menggunakan air bersih yang dipakai mama untuk memasak, itu tentunya akan sehat dan terhindar dari kuman. Nah, manfaat yang berikutnya, manfaat yang kelima adalah untuk membantu pekerjaan sehari-hari seperti mencuci baju, pintar. Kemudian dipakai lagi untuk air, dipakai untuk mencuci apa anak-anak? Iya, untuk mencuci piring dan untuk banyak hal ya, yang tentunya sangat berguna bagi kita. Kemudian manfaat berikutnya yang keenam adalah untuk pengairan pertanian. Jadi Bapak Tani itu merasa senang karena dengan air tanaman Bapak Tani itu bisa tumbuh ya. Nah, maka air sangat berguna untuk pertanian. Juga air juga bisa bermanfaat untuk tenaga pembangkit listrik ya. Dan tentunya masih banyak sekali manfaat air bagi makhluk hidup ya, baik buat manusia, buat tanaman, juga buat binatang. Nah, tentunya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan
memberi airnya, maka kita juga harus menjaganya supaya air tetap bersih. Kita akan belajar tentang bagaimana pendidikan lingkungan hidup tentang air ya. Oke, dan juga kita masih belajar tentang bahaya-bahaya air ya. Oke. Anak-anak, setelah kita mengetahui tentang manfaat air, kita juga perlu tahu tentang bahaya air. Nah, apa saja bahaya air? Nah, bahaya air adalah banjir. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan di sungai, di selokan, itu bisa menimbulkan banjir. Kalau hujan datang, sampah-sampah yang dibuang di sungai akan menyumbat gorong-gorong sehingga air akan meluap dan menyebabkan banjir. Nah, kemudian yang kedua adalah kekurangan air. Nah, biasanya terjadi di musim kemarau. Jadi tanahnya itu kering, kemudian retak-retak. Nah, itu juga bisa menimbulkan tanamannya ya mati ya. Nah, kemudian bahaya air yang ketiga adalah air limbah. Apa itu air limbah? Air limbah biasanya airnya sudah tercemar oleh sampah dan limbah dari pabrik ya. Nah, air limbah itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Tentunya masih banyak lagi bahaya-bahaya air yang ada. Nah, itu yang perlu anak-anak ketahui tentang bahaya air. Maka kita tidak membuang sampah sembarangan, karena kalau banjir sangat berbahaya ya, bisa merendam rumah, kemudian tanamannya juga bisa mati. Nah, itu sangat berbahaya. Maka anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, anak pintar. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar banyak hal tentang air. Nah, yang perlu diingat untuk pendidikan lingkungan hidup tentang air, anak-anak harus hemat dalam menggunakan air ya. Jadi tidak boleh buang-buang air sembarangan. Mandi juga harus secukupnya saja. Kemudian gunakan air dengan baik. Jadi ketika cuci tanganlah yang baik. Jadi tidak membiarkan air mengalir begitu saja. Ketika kita pakai sabun, kerannya harus dimatikan dulu. Kemudian setelah kita pakai sabun selesai, baru keran dibuka kembali. Nah, itu namanya menggunakan air dengan baik. Setetes air sangatlah berguna ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian air dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena bisa mengakibatkan banjir dan polusi air ya. Air tentunya bisa menjadi kotor. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan, karena dengan menebang pohon sembarangan bisa mengakibatkan mata air menjadi kering. Nah, pesan Bu Tati, anak-anak harus tetap berhemat air, menggunakan air secukupnya agar air bisa tetap ada, tetap lestari ya. Itu adalah tugas dari anak-anak dan semua orang untuk melestarikan air supaya tetap bersih,
sehingga bisa kita gunakan. Oke? Tetap semangat anak-anak dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Tuhan memberkati.